Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti, NIM 1803612012237, kelas E. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis upaya pengusaha toko perebutan rumah tangga dalam meningkatkan penjualan. Yang melatar belakangi dari analisis upaya pengusaha toko perebutan rumah tangga, yaitu seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat membutuhkan kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhannya, termasuk dalam penyediaan alat rumah tangga dan perabotan rumah tangga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sesungguhnya merupakan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak akan ada distribusi tanpa adanya produksi. Produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai menciptakan manfaat baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam produksi dalam ekonomi memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber daya yang diperbolehkan dan melipat gandakan income dengan tujuan kesejahteraan. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih besar mengatasi permintaan akan pemenuhan kebutuhan perabotan rumah tangga. Banyak pelaku bisnis yang membuka usaha perabotan rumah tangga. Masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana upaya pengusaha toko perabotan rumah tangga dalam meningkatkan penjualan, dan yang kedua, bagaimana efektivitas pengusaha toko perabotan rumah tangga dalam meningkatkan penjualan. Kerangka berpikir yaitu hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Pengertian penjualan secara umum adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian yang diuji kebenarannya berdasarkan pada rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan kajian-kajian teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya. Maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. Tingkat penjualan, pendapatan, dan jumlah produksi secara simulatif berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi di toko perabotan rumah tangga. Waktu dan tempat penelitian serta metode pengumpulan data. Penelitian dilakukan di bulan Desember 2020 di toko perabotan Maayu di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Jenis dan sumber data dan populasi sampel. Jenis datanya yaitu data kualitatif, adalah data yang bukan berbentuk angka atau bilangan, tetapi berupa keterangan atau informasi serta keterampilan. Data kuantitatif adalah daya yang diukur dan biasanya berupa angka dan bilangan. Dalam hal ini diantara lain data tentang ukuran, populasi, dan sebagainya. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian serta melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh dari studi perpustakaan, laporan penelitian, buku, literatur, dan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Teknik ini biasanya disebut dengan metode sampling atau teknik sampling menggunakan rumus Levin, yaitu di mana N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi, dan E standar error 10%. Baiklah, saya akan menjawab tugas yang diberikan. Yang pertama, yang melatar belakangi saya sehingga mengangkat judul yaitu usaha perabotan rumah tangga sangat dibutuhkan kehadirannya, dikarenakan tanpa adanya perabotan rumah tangga, kita sebagai manusia sangat kesulitan. Kedua, saya menduga hipotesis seperti ini karena memiliki tingkat penjualan, pendapatan, dan jumlah produk secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi di toko perabotan rumah tangga. Yang ketiga, variabelnya ada dua, yaitu variabel X dan Y.
Variabel terikat memiliki kepuasan pelanggan, tingkat perasaan senang yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang keempat, metode pengumpulan data utama, yaitu wawancara, adalah tanggung jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimulai pendapat mengenai situasi hal. Yang kelima, untuk menjawab hipotesis, analisis yang digunakan yaitu dinyatakan kualitas produk akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian produk, dinyatakan promosi memberikan pengaruh terhadap keputusan, dinyatakan harga akan memberikan pengaruh terhadap keputusan. Itulah hasil materi yang saya bawakan dan tugas yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.